Oke, selamat sore Sobat Tani Kopi semua, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ya. Semoga kita semua sehat selalu. Oke ya, untuk video kali ini kita akan sharing edukasi seputar perkembangan tanaman kopi di lahan milik anaknya Bapak Ali, tetangga kita ya. Nah, ini di kebun ini kalau kita lihat nanti akan kita spill banyak ya. Ini kita lihat ada beberapa pohon yang memang dia itu somplak bahasanya, atau patah karena angin, karena monyet, atau karena apapun ya, atau bisa jadi karena terlalu berat buah. Nah, ini perlu kita antisipasi teman-teman semua ya. Ada banyak cara untuk mengantisipasinya. Nah, seperti ini teman. Jadi ini adalah stekan baru, sambungan baru. Sepertinya ini tadinya keluar 2 ya. Keluar 2 atau keluar 3, tapi yang ke arah sini dia sudah patah. Nah, ini bekasnya sudah kering ya. Nah, ini sudah patah, sudah kering. Nah, untuk teman-teman semua, gimana cara mengantisipasinya ketika ini memang belum terjadi? Nah, antisipasi itu berarti belum terjadi ya teman-teman. Banyak penyebab seperti kita bilang tadi ya. Misalkan karena terlalu banyak buah, atau karena angin, cuaca yang ekstrim, atau karena hama, monyet. Karena di daerah kawan-kawan siapa tahu juga masih banyak monyet. Nah, ini juga memungkinkan yang menyebabkan patah ini adalah monyet, karena di atasnya ini adalah pohon alpukat ya. Nah, ini ada buahnya. Mungkin hama monyet itu dia masuk ke kebun, kemudian dia nangkring gitu aja di pohon kopi kita ya. Nah, jadi seperti ini. Jadinya dia patah. Gimana mengantisipasinya? Nah, ini kita songkok, seharusnya sebelum patah itu harus kasih penyangga. Penyangganya seperti apa? Ya terserah teman-teman seperti apa. Nah, ini yang ada di pohon ini menggunakan kayu kopi ya, batang kopi yang kering. Diberdirikan saja, kemudian nah ini mungkin ada satu ranting sisa, kemudian dicantolkan aja, diikatnya kendor biar dia tidak jatuh aja begitu. Nah, gitu ya teman-teman. Ini sudah sangat membantu agar tidak terjadi patah dahan yang sudah kita idam-idamkan untuk berbuah. Nah, gitu sobat tani semua ya. Jadi jangan sampai yang kita tunggu-tunggu, yang kita perbaiki dengan bibit-bibit yang super, itu justru malah patah tanpa kehendak kita gitu ya. Itu sangat menyakitkan sekali. Oke, nah kalau sudah terjadi seperti apa teman-teman semua? Ya mau nggak mau teman-teman, kita harus lakukan penyambungan ulang. Penyambungan ulang. Sebenarnya bisa saja kita tunggu nanti di sini. Ini juga bahan ya. Ini bakal dahan bagus. Ini bahan raja. Nantinya juga pasti akan melebar ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Namun ketika kita akan mempercepatnya, ya. Karena ini cuma satu as katakan, kita bisa lakukan penyambungan di sini baru, atau tunggu tunas air ini agak tinggi. Nah, mungkin kita kasih jarak sekalian 1-2 jengkal, maka ini nanti akan setinggi dahi kita ya, setinggi muka kita. Nah, ini juga ideal. Bisa jadi nanti kita sambungkan dengan klon-klon yang unggul di daerah kita, di daerah teman-teman semua ya. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kalau ingin mempercepatnya jangan biarkan saja, tapi langsung kita sambung dengan sambungan baru. Itu teman-teman. Maka diantisipasi dari awal agar jangan somplak, maka kita kasih penyangga. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, tergantung di kebun teman-teman itu ada banyak bambu, lebih bagus pakai bambu ya, lebih awet barangkali. Nah, itu. Oke, untuk teman-teman juga ada rutinitas yang biasanya kita lakukan juga di kebun kopi itu sangat perlu ya. Pembuangan tunas cacing. Oke ya, tunas cacing itu tunas yang di dalam-dalam dompolan. Gitu.
Nah, seperti ini dia tidak produktif teman-teman ya, ini tidak produktif. Nah, ini sepertinya kena jamur. Oke ya. Nah, tunas-tunas cacing itu tidak produktif, tunas yang di dalam dompolan ya, ini seperti ini penampakannya. Dia kita buang karena dia sangat mengganggu. Nih teman-teman ya, dia yang ada tunas cacingnya tadi buah tidak jadi, tidak maksimal karena penyerapan nutrisinya terbagi-bagi. Nih ada tunas cacingnya di dompolan ini, sama aja hanya jadi separuh, bahkan ini cuma sedikit sekali ya. Tapi yang tidak ada tunas cacing, kita lihat. Oke ya, ini penuh. Bahkan ke bawah. Ini yang tidak ada tunas cacing. Nah, ini masih bagus walaupun ada tunas cacing ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk rutinitas yang perlu dilakukan, dan perlu juga sesekali kita buang daun yang sudah tua untuk buah yang sudah berisi, yang sudah memasuki masa penuaan, kita buang saja daunnya seperti ini. Nah, tujuannya apa teman-teman semua? Tujuannya agar tidak memfasilitasi semut-semut untuk bersarang, agar semut-semut tidak bersarang ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di pohon ini. Nah, kita tidak tahu ini klon apa ya, siapa tahu di daerah teman-teman ada. Tapi kalau cerita dari pemiliknya, ini adalah klon lokal yang tadinya itu dari pohon punggeman. Dia keluar tunas raja, kemudian diambil dan disambungkan di batang yang ini. Jadinya seperti ini teman-teman. Nggak tahu ini masuk kategori unggul atau tidak. Kalau kita lihat sih sepertinya tidak tahan cuaca ya. Ini ada beberapa yang gosong ya, meskipun masih ada banyak juga yang bertahan. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Dan untuk persiapan bahan, kalau di MDPL yang rendah mungkin 500 ke bawah, dan yang akan disiapkan atau tunas baru yang akan dijadikan bahan musim depan itu sudah 4 atau 5 ruas ya, 4 atau 5 ruas. Nah, kalau kita lihat di pohon yang ini ya, kita lihat di pohon yang ini itu sudah ada nongkrong bahan beberapa, tinggal nanti sortasi lagi. Nah, biar proyek perbaikan kita itu bisa maksimal teman-teman, sudah kita tongkrongkan bahan di atas. Dan ini juga ada sambungan baru ya, jadi di pohon ini ada 2 sambungan. Sepertinya yang bawah ini klon Arsat, sambungan baru sudah mulai berproduksi. Nah, ini luar biasa teman-teman, sudah mulai berproduksi ya. Dompolannya kalau Arsat luar biasa, dia penuh, cukup tahan dengan cuaca. Oh, ini kok seperti layu ya. Oh iya, layu, dia terdorong temennya mungkin ya, dia memang putus. Oke ya. Oke, ini masih berair, ini rawan-rawannya rontok teman-teman semua, jadi harus kita antisipasi semuanya. Dan untuk di pohon yang ini kawan-kawan semua ya, jadi kelihatannya masih bertumpuk-tumpuk, masih acak-acakan. Untuk pemiliknya ini wajar kalau beliau minta bantuan kita untuk sharing seputar perbaikan perkebunan kopi itu seperti apa, maka akan coba kita bantu. Ya, di sini sudah hampir panen ya, tapi ada satu dahan baru kering bunganya. Coba kita lihat teman-teman, jadi atau enggak. Kurang maksimal karena waktu mekar bunga ini memang dia cuaca musim hujan 1 bulan yang lalu ya, mulai 1 bulan yang lalu ini, 1 bulan terakhir hujan terus, jadi sulit untuk bunga mekar ya. Nah, ini ada 2 sambungan juga. Mungkin untuk video-video selanjutnya akan kita spill mulai dari mana,
perbaikannya. Tapi untuk kondisi awal ya teman-teman semua, di kebun ini cukup lumayan lah untuk kondisinya, tidak terlalu buruk. Untuk rumput juga masih terkondisikan lah ya, tidak terlalu belukar atau tidak terlalu surut. Kita lihat di jauh sana, sepertinya setiap batang juga berbuah, meskipun mungkin menurut teman-teman belum maksimal. Akan kita upayakan teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami.